Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Road to Hari Tambang dan Energi bersama saya Sinta Zahara dan masih bersama kami di studio CNBC Indonesia Direktur Utama PT RMK Energi Tbk atau RMKE, Bapak Vincent Saputra dan juga staf khusus Menteri SDM bidang percepatan penyelesaian isu strategis Bapak M. Pradana Indra Putra. Pak Dana dan juga Pak Vincent, kita lanjutkan kembali dialognya. Kalau tadi sebelum jeda saya sudah menanyakan tantangan-tantangan terkait dengan infrastruktur ya Pak ya. Dari daerah sumber begitu ya, ini butuh waktu yang mungkin cukup banyak dan juga cukup menantang begitu ya Pak ya untuk bisa dialirkan ke daerah atau wilayah yang membutuhkan begitu untuk kemudian diolah. Nah, tapi terkait dengan tantangan regulasi nih Pak, ini juga mungkin tentunya menjadi tantangan juga. Boleh dijelaskan Pak sejauh ini sebetulnya seperti apa sih regulasi-regulasi yang boleh dikatakan cukup menantang bagi sektor ini? Oke, Mbak. Terutama di mungkin saya bicara dari sisi batubara ya. Saat kita melakukan investasi itu kan investasi ini jangka panjang. Artinya harapan kita sebagai pelaku usaha pada saat pemerintah membuat suatu kebijakan itu mempertimbangkan satu jangka panjang dari bisnis tersebut. Yang kedua, kestabilan secara aturan. Artinya, karena pada saat kita berinvestasi, tentunya kita melihat keekonomisan suatu proyek ini bukan dalam jangka waktu pendek. Nah, dengan aturan yang lebih stabil, kita jadi lebih bisa mempertimbangkan apakah investasi ini layak dilakukan atau tidak. Jadi buat kita yang paling penting itu aturan itu lebih stabil. Baik, Pak Vincent, terima kasih. Pak Dana, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Vincent ya terkait dengan regulasi dari pemerintah ini. Sejauh ini bagaimana Anda melihat di sektor batubara terkait dengan regulasinya? Ya, jadi yang paling pertama adalah tantangannya gini Mbak Sinta dan Pak Vincent, bahwa kami di pemerintah itu selalu tujuannya adalah pertama kepentingan nasional, yang kedua ialah dalam konteks batubara ini kepentingan pengusaha lokal kita. Kenapa? Karena batubara ini kan industri atau ekosistem yang dia globally connected. Pertama contohnya apa misalnya? Sekarang kita tahu bahwa dinamika harga batubara cukup menantang lah untuk industri hari ini. Volatile harganya. Yes, betul. Jadi memang ini kan kita juga berpikir bagaimana, makanya kita berpikir pada waktu itu sama Pak Menteri, bagaimana kita ini menguasai hampir kurang lebih 50% pasar ekspor global batubara. Gitu ya. Dan kita merasa bahwa, kami di SDM ini merasa bahwa seharusnya harga batubara ini kita bisa berperan lebih besar. Maksudnya apa? Kita bisa ikut menentukan harga batubara. Bukan market di luar, kira-kira gitu. Nah, ini effort yang kami lakukan. Memang salah satu contohnya misalnya ialah HBA misalnya. Betul. Ya sebetulnya ini masih ada tantangan di sana, tapi tujuan kami ialah bagaimana kira-kira harga batubara dunia ini bisa Indonesia juga turut membantu untuk berkontribusi untuk menentukan harga tersebut. Sehingga misalnya katakanlah para pengusaha-pengusaha lokal kita ini dia juga bisa mempunyai satu kekuatan lah gitu ya dalam rangka dia menentukan kekuatannya sendiri kira-kira itu. Yang kedua, apalagi sih misalnya ya dalam konteks ini misalnya katakanlah ya PLN pun berperan besar. Kalau harga batubara lagi turun pasti ya PLN laku sekali kira-kira gitu ya bagi para pengusaha batubara gitu ya. Nah ini kan kalau di mana juga setahu saya harganya stabil juga sebenarnya, jadi nggak ada masalah. Nah jadi memang bagi kami tentunya di kementerian ini tantangannya lebih kepada bagaimana kita menjaga kestabilan harga dari batubara itu sendiri, pasokannya yang kedua, tapi saya rasa kalau pasokan mudah-mudahan sih nggak ada masalah kira-kira gitu ya. Jadi soal harga yang lebih menantang sih kira-kira seperti itu. Baik, jadi untuk pasokan sampai dengan saat ini masih cukup. Nggak ada masalah. Baik. Saya lanjut ke Pak Vincent ya. Pak Vincent, terkait dengan tantangan infrastruktur dan juga tadi tantangan regulasi, ini ada hal yang juga tidak bisa dikendalikan yaitu cuaca ya. Bagaimana Anda melihat begitu ya cuaca sebagai juga salah satu tantangan yang ada di Indonesia di sektor batubara ini? Ya kalau kita bicara cuaca memang itu suatu tantangan yang dihadapi oleh semua penambang ya Mbak. Cuman ya bagaimana cara kita mengantisipasi dan beradaptasi dengan cuaca. Salah satunya dengan membangun infrastruktur yang lebih memadai dan juga sebagai contoh seperti di Jambi. Saat ini tahun lalu kita kan masuk proyek ke Jambi. Kenapa kita masuk ke situ? Karena pengangkutan batu bara ini sebagian besar itu masih melalui jalan provinsi. Jalan provinsi ini juga banyak tantangannya, masalah sosialnya juga tinggi, begitu masuk musim hujan dan lain-lain, produksi menjadi nggak stabil. Nah, kita coba membangun infrastruktur yang mana supaya pada saat baik kita bicara mengenai cuaca, baik dalam kondisi hujan maupun pada musim panas, produksi ini stabil. Sehingga hal tersebut dapat menjaga kestabilan harga dari batubara itu sendiri. Baik, lalu saya lanjut ke
Terkait dengan tadi ya, artinya dari RMKS sendiri terus berupaya bagaimana juga agar bisa terciptanya kestabilan harga ya. Ya. Tapi kalau berbicara mengenai pembangunan dari infrastruktur sendiri ya, artinya upaya salah satu sebagai upaya untuk tetap bisa menjaga pasokan batu bara. Nah, seperti apa kalau dari RMKS? Ya kita memang selalu fokus di infrastruktur itu sendiri, karena kita percaya terutama dengan batu bara yang jarak angkutnya jauh, infrastruktur yang memadai ini menjadi kunci. Apabila infrastruktur itu berhasil dibangun, maka banyak tambang yang tadinya tidak efisien ataupun secara nilai kalori belum begitu baik, dengan kita bisa mengefisiensikan jalur logistik ini, mereka jadi bisa keluar. Nah, itu yang coba kita lakukan. Baik, tapi kalau dari RMKS sendiri ini sebetulnya membangun juga infrastrukturnya tidak sih Pak? Artinya dari satu wilayah ke wilayah yang lain, apakah RMKS juga turut berperan untuk membangun infrastrukturnya? Betul, pastinya. Terutama di daerah-daerah yang tadi kita sebutkan itu, kita membangun jalan khusus supaya mengurangi traffic yang melewati jalan provinsi dan lain-lain. Baik, terima kasih. Saya ingin lanjut ke Pak Dana ya. Pak Dana, kalau dari Kementerian SDM sendiri apakah memiliki ya mekanisme khusus untuk sinkronisasi data dan juga koordinasi dengan pelaku logistik seperti misalnya RMKE ya, agar pasokan ini tetap terjaga meskipun tadi ada beberapa kendala seperti misalnya kendala infrastruktur, kendala cuaca juga. Seperti apa Pak dari SDM? Ya, jadi dalam konteks pasokan, ya mungkin kita dulu punya pengalaman yang kita ingat bersama gitu ya di zaman Pak Jokowi. Kita sempat lack of supply dari coal, dari batu bara terhadap PLN gitu ya, sampai semua di stop ekspornya, beberapa negara mengkontak Pak Jokowi gitu ya, kita nggak mau mengulangi pengalaman yang sama. Oleh karena sekarang kita punya mekanisme yang namanya kan mungkin semua ketahui domestic market obligation. Jadi kita prinsipnya adalah Mbak Sinta, national interest over private interest. Itu yang paling pertama. Jadi kita pengen mengajak bahwa sektor swasta, ya kita mengerti bahwa ini mekanisme usaha itu, namanya pengusaha ya, pasti lebih untung, ya pasti mau, kira-kira seperti itu. Tapi kita minta bahwa tolong bantu dulu kepentingan nasional, kepentingan domestik kita. Makanya demo diberlakukan. Nah, kita minta kepada beberapa perusahaan yang ditugaskan untuk demo ini untuk dia memberikan supply kepada PLN. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua, memang dalam tataran teknis pelaksanaan bukan di Kementerian SDM, adalah di PLN. Nah, diperhatikan juga bahwa PLN sekarang punya PLN EPI namanya. Jadi salah satu subholding PLN adalah PLN Energi Primer Indonesia. Tugasnya apa ya? Dia fokus kepada suplai pasokan dari energi primer itu salah satunya batu bara dan juga logistiknya. Jadi memang ini juga menjadi salah satu cara baik dari pemerintah ataupun BUMN bagaimana agar pasokan ini sustain, stabil, jelas gitu ya, dan kontrak yang jangka panjang gitu ya, perencanaan yang matang. Nah, kita minta kepada PLN untuk adanya PLN EPI tersebut. Nah, memang ini agak sedikit berbeda Mbak Sinta dalam konteks regulasi tadi ya, kita balik lagi. Kalau kita bicara migas, Kementerian SDM itu bicara peningkatan produksi, gitu kan, peningkatan lifting. Dalam konteks transisi, kita produksi masih cukup aman kan untuk saat ini sebetulnya? Cukup. Kalau migas, alhamdulillah bang kita meningkat, gitu. Ini kabar baik juga untuk Republik Indonesia. Kalau kita bicara dalam konteks energi baru terbarukan misalnya, kita bicara percepatan transisinya. Nah, kalau kita bicara pertambangan, kita bicara penataan. Nah, agak berbeda nih gitu lah. Jadi kita bicara soal bagian ini, kita reorganize ini kira-kira gitu ya. Maka tadi saya bilang sebelumnya, dalam konteks pasokan nggak ada masalah. Tantangan kita dalam pertambangan itu manajemennya. Ya, soal reklamasinya, soal bagaimana pertambangan ini harus ada good governance-nya, menjadi sustainable mining practices-nya. Makanya kemarin kalau misalnya Mbak Sinta perhatikan, kita bahkan sempat ada lebih dari 100 perusahaan yang kita stop sementara RKAB-nya. Karena belum menyetor jaminan reklamasinya kira-kira. Dan ini menjadi salah satu cerminan tindakan tegas pemerintah untuk menjamin bahwa praktik-praktik pertambangan ini juga harus memerhatikan aspek-aspek lingkungan di sekitarnya. Itu Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Dana. Saya ingin lanjut ke Pak Vincent ya. Pak Vincent, ini hingga saat ini berapa besar volume batu bara yang berhasil didistribusikan dari RMKE ke sektor ketenaga listrikan dan juga untuk target dari peningkatan ke depannya ini seperti apa untuk di tahun 2025 dan juga mungkin di tahun-tahun mendatang? Ya, kita ambil contoh dari tahun lalu. Untuk domestik sendiri sekitar 6-7 juta ton melalui fasilitas kami. Itu sebagian besar ditujukan ke PLN. Ya memang untuk kedepannya ini terutama di wilayah Sumatera Selatan itu jarak angkut dekat dengan Jawa Barat ataupun Pulau Sumatera yang lain itu memberikan advantage khusus buat tambang-tambang terutama di Sumsel ini untuk supply ke PLN. Seperti yang tadi Pak Dana jelaskan,
memang DMO itu kita nilai cukup penting untuk menjaga kestabilan dari rantai pasok yang ada di domestik. Tetapi di luar dari itu, memang cadangan batu bara di Sumsel ini kan banyak kalori yang rendah dan memang cocok dengan PLN. Nah itu sendiri juga dengan kita membuat infrastruktur yang lebih memadai, harga lebih kompetitif, harapannya PLN ini juga menjadi satu opsi untuk produser batu bara di wilayah Sumsel atau Jambi ini untuk menyuplai batu bara ke mereka. Jadi nggak ditinggal, seolah-olah ditinggal pada saat harga ekspor tinggi untuk apa istilahnya mengambil keuntungan lebih begitu. Baik Pak, tapi kalau kita berbicara mengenai ketersediaan listrik ya, ketersediaan listrik ini kan sangat bergantung pada efisiensi dari rantai pasok batu bara ya. Bagaimana RMKE bisa menekan biaya logistik agar harga listrik ini masih cukup kompetitif di masyarakat. Apalagi tadi juga Pak Danan menyampaikan bahwa bagaimana memastikan listrik ini terjangkau ya harganya di masyarakat, affordable. Betul. Bagaimana Anda memastikan hal ini? Oke, satu saat kita masuk ke suatu proyek kita nilai moda alternatif, istilahnya moda angkutan apa yang terbaik untuk proyek tersebut. Waktu kita masuk ke Sumsel, itu cadangan batu bara banyak di wilayah Muara Enim, Lahat, Tanjung Enim, Bukit Asam dan lain-lain. Di situ juga ada mungkin 20 sampai 30 tambang yang waktu itu belum berproduksi. Itu tahun 2012. Saat kita mulai, kita berpikir opsi angkutan apa yang paling cocok untuk di wilayah tersebut. Nah, kita lakukan beberapa studi dan waktu itu kita putuskan menggunakan kereta api. Memang tantangannya nggak mudah karena sampai saat kita mulai, yang menggunakan angkutan kereta api itu hanya Bukit Asam. Belum ada swasta ataupun yang lainnya yang menggunakan kereta api. Dan batu bara dari Sumsel itu lewat jalan provinsi. Otomatis harga biaya logistiknya itu menjadi tinggi sekali. Nah, dengan hal tersebut kita lihat kereta api itu menjadi role yang penting. Nah, makanya kita berinvestasi, stasiun, kita bekerja sama dengan KAI dan lain-lain. Jadi turut membangun ya? Tujuannya untuk menekan biaya logistik ini supaya batu bara yang diproduksi dari Sumatera Selatan menjadi kompetitif dengan Kalimantan. Kalau nggak, pasti kan sebagai user ataupun sebagai PLN, mereka bisa menerima batu bara dengan harga kalori tertentu, yang rendah, ya kan? Dari Kalimantan. Untuk apa mereka beli dari Sumatera Selatan? Kalau harganya nggak kompetitif. Tujuan kita untuk menekan itu. Jadi saat biaya angkutan itu turun, secara overall cost produksi menjadi kompetitif, di situ baru batu bara Sumatera Selatan bisa dipakai lebih banyak lagi. Baik Pak, lalu terkait dengan target-target ya di tahun depannya, selain daripada tadi sudah ada di Kalimantan, lalu juga sudah ada di Sumatera Selatan, ada wilayah-wilayah mana lagi sebetulnya yang disasar dan juga Anda lihat ini cukup potensial dari sisi kalorinya, dari sisi ketersediaannya, ini seperti apa? Kalau kita lihat di Jambi, makanya tahun lalu kita ada mulai proyek di Jambi, kita mau bangun jalan kurang lebih 110 kilo. Nah, tantangannya banyak, membebaskan lahan untuk 110 kilo itu jujur nggak mudah, perlu capex tinggi juga, banyak hal yang perlu dirapikan, penolakan dari masyarakat juga banyak. Nah, ini yang kita coba untuk edukasikan kepada stakeholder yang ada bahwa dengan kita membangun jalan khusus ini, kita bukan merusak, tetapi kita mau mengalihkan angkutan batu bara yang tadinya lewat jalan provinsi, itu kan masalah sosial. Akan ada jalur khusus berarti ya? Ada jalur khusus yang tidak mengganggu masyarakat, tidak menyebabkan kemacetan, dan juga bukan cuma itu aja, dengan kita membangun ini otomatis kan ada lapangan kerja baru. Ada hal-hal lain yang bisa kita kontribusikan kembali kepada masyarakat. Nah, itu yang kita coba untuk bangun. Baik.